Fit, apapun yang terjadi dalam hidup ini, kalau kita udah berjanji satu sama lain, kita harus berjuang bersama-sama, Fit. Pasti kita akan lewatin itu semua. Ya? Aku janji, Rel, gimana pun beratnya hidup, aku akan selalu berjuang selama sama kamu. Ini rekamannya Om Aldo. Maafin Mama ya, Kay. Mama sering marahin kamu. Padahal Mama sayang banget sama kamu. Apalagi sama calon cucu Mama yang ada di perut kamu. Juga, itu Om Aldo yang rekam. Iya, Tante Kayla. Ini pas Tante Kayla makan sama Eyang. Bukan cuma deket, tapi saya ini cinta pertama dia. Waktu itu umur Tristan baru 17 tahun kan? Tahu apa dia soal cinta? Kamu jangan underestimate kayak gitu dong. Dia cukup matang dan dewasa kok. Gimana kabar suami kamu? Tolong bilang aja sama Tristan, kalau misalnya dia datang, tadi saya kesini. Dan ini bingkisan untuk dia. Fatan? Kamu dari mana? Kamu sama siapa? Gak apa-apa kok, Rel. Aku sama sekali gak kecewa sama kamu. Aku cuma khawatir aja sama keadaannya Bule. Ya, kita doakan saja. Mudah-mudahan gak ada apa-apa ya. Iya, mudah-mudahan ini semua menjadi awal dari semuanya. Bagaimana keadaan dok? Beliau mengalami syok berat dan sekarang masih kritis. Tolong jangan diganggu dulu ya, karena beliau harus istirahat. Makasih dok. Apa, Fit? Bule masuk rumah sakit. Iya. Kami segera ke sana. Ada apa dengan Bu Rini, Bil? Kata Fitri, Bule shock berat sampai kritis. Sok berat? Kok tiba-tiba bisa begitu? Belum tahu, Bah. Nanti Fitri akan jelaskan semuanya di rumah sakit. Ya udah, Bah. Ayo sekarang ke rumah sakit. Ayo, Bil. Ayo, Bah. Ayo. Mai? Gimana sayang, tugas kamu di Solo lancar? Lancar, Mam. Senang, Mai? Apanya? Ya urusannya. Senang nggak? Iya, yang namanya tugas, Mas. Mau senang mau enggak kan tetap harus saya jalanin. Ya tapi kalau perginya berdua kan pasti lebih senang. Tahu lah, Mas. Kamu tuh ngomongnya sudah mulai ngaco. Saya mau lihat Alif dulu ah. Mai, emangnya kamu tuh nggak bawa oleh-oleh buat Mami? Di sana itu kan batik tulisnya bagus-bagus. Maaf ya, Mama, ya nggak sempet. Ya nggak sempet lah, Mi. Daripada belanja oleh-oleh, mendingan untuk acara lain. Iya kan? Boleh maafin aku. Aku tahu selama ini aku keterlaluan sama Bule. Aku udah membohongi Bule. Bule, aku mohon maafin aku. Maafin aku selama ini aku bersandiwara sama Farel depan Bule. Fitri, Farel,
Cinta kalian berdua begitu besar dan begitu kuat. Saya yakin kalau Bule nanti siuman, beliau pasti bisa menerima alasan kenapa kalian berdua melakukan semua ini. Mudah-mudahan aja, Pak. Fit, yang tabah ya. Kamu jangan nangis lagi. Kalau Bule udah siuman, kita harus siap menerima resiko apapun, Fit. Ya. Nanti setelah Bule siuman, aku akan ngomong semuanya sama Bule. Aku nggak peduli Bule akan semarah apa sama aku. Kita hadapin berdua, Fit. Atas nama cinta. Halo, Assalamualaikum. Fit, Bule dirawat di kamar apa? Kamu di mana? Ya udah, nanti aku kesana ya. Fit, gimana kondisi Bur ini? Kok bisa sih, Fit? Bulemu itu pingsan di warung atau gimana, Fit? Maaf ya, Pak, Bu. Sebentar. Ada apa sebenarnya, Fit? Bill, Bule udah tahu semuanya tentang Fatan. Maksud kamu? Itulah yang bikin tadi Bule pingsan. Bule udah tahu kalau Fatan itu sebenarnya Farel. Gimana bisa tahu, Fit? Fit, Ibu udah gak sabar mau jenguk bule kamu, Fit. Udah boleh kan? Udah, boleh kok. Ayo. Ayo, Bang. Iya, Mi. Semuanya udah kebongkar. Dan Bule pingsan. Tapi kita semua berharap Bule nggak apa-apa. Mami bantu doa ya. Mami kemarinnya besok aja sama Papi. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya Allah. Bagaimana dengan kondisi Bur ini, Pak? Fatan. Kamu Fatan kan? Ada apa, Fat? Kok tumben-tumbenan kamu pakai baju kayak gini? Abah, itu bukan Fatan. Itu Farel. Jadi sekarang semuanya sudah kebongkar, Mam. Mami juga nggak tahu lah, Mai. Mami itu harus seneng apa sedih. Ya, kalau senengnya kita itu jadi nggak bersandiwara lagi. Tapi kalau sedihnya, Bule itu kan pasti benci banget sama Farel. Karena selama ini kan Farel udah bohongin dia, Mai. Iya sih. Tapi Mami jangan pesimis gitu dong, Mam.
Yang namanya kebohongan juga suatu saat nanti pasti kebongkar. Mana ada orang yang bisa nyimpen rahasia segitu lamanya? Ada kok. Ada aja orang yang bisa menyembunyikan rahasia dengan baik dan rapi. Bahkan sama orang terdekatnya sekalipun. Maksud kamu apa sih, Mas? Ya, semua orang kalau tahu dibohongin pasti akan marah besar. Bukan cuma bulenya Fitri aja. Siapa aja yang masih punya hati dan perasaan. Kalau yang namanya dibohongin itu pasti akan sakit hati. Bram, kamu tuh ngomong apa sih? Kesannya kamu kayaknya suka kalau keluarganya bule itu benci sama kita. Bukan begitu, Mi. Mami jangan salah paham. Ini nggak ada hubungannya dengan Farel. Saya ngomong seperti ini cuma untuk buat saja kok, Mi. Misi, Mi. Sebentar, Mak. Gawat. Belum masalahnya selesai. Muncul masalah baru lagi. Mas. Maksud kamu ngomong kayak tadi apa sih, Mas? Yang mana? Nggak usah pura-pura nggak tahu deh, Mas. Kamu sengaja kan nyindir saya depan Mami? Iya. Jadi kamu sindir? Ya baguslah kalau gitu. Mas. Saya kan masih ngomong. Ya udah, mau ngomong apa? Mau bikin pengakuan kayak Farel? Bisa nggak sih? Kamu nggak usah mojokin saya depan Mami, Mas. Ini masalah kita, masalah rumah tangga kita. Orang tua saya nggak perlu tahu, Mas. Oh, jadi kamu sadar kalau kita lagi ada masalah? Bagus dong. Kalau kamu mau saya buat pengakuan, saya akan buat pengakuan depan kamu bahwa saya Maya sudah tidak lagi berhubungan dengan yang namanya Alvin. Puas kamu sekarang? Oke. Walaupun dulu kamu pernah bilang sama aku, katanya kamu pergi ke kantor dan lagi meeting. Padahal kamu nggak ke kantor kan? Dan bos kamu juga nggak ada lagi di kantor. Kemana kamu? Dari mana kamu tahu? Oh, jadi sekarang kamu sudah punya mata-mata, iya? Kamu sengaja ngecek kegiatan saya seharian, ngapain aja, kemana, sama siapa, jam berapa perginya gitu, iya? Silahkan, Mas. Saya nggak keberatan kok. Ini semua gara-gara kamu, Mai. Kamu yang mulai duluan. Kenapa kamu berlagak seolah-olah kamu yang benar? Dengar ya, kalau kamu mau dipercaya sama suami, mau kamu dicek atau dimata-matain, harusnya nggak kamu rusak itu kepercayaan. Tahu kamu? Oke, sekarang saya mau nanya sama kamu. Perempuan yang waktu itu sempat nelpon kamu itu siapa, Mas? Hah? Diam kan kamu sekarang? Makanya, jangan sok jadi orang yang paling bener deh. Kok mereka jadi berantem hebat begini sih? Kalau saya ikut campur, nanti masalahnya tambah runyam. Ya emang sih kalau anak udah rumah tangga, orang tua juga nggak boleh ikut campur. Yuk, pada tidur. Papa, kok sekarang Bapak nggak pernah ikutan main sinetron lagi sih? Aduh. Udah gak sempet, Nak. Papa kan sekarang kerja kantoran. Nggak sempet atau nggak ada tawaran? Iya, dua-duanya, Nak. Nggak sempet, sama belum ada tawaran lagi. Pak, kalau ada tawaran, Bapak mau kan? Kamu kenapa sih, Nak? Kayaknya kepenan banget tau pemain sinetron lagi. Bukannya apa-apa, Pak. Papa kan belum dapat piala.
Piala? Award maksudnya? Iya, Pak. Emangnya Papa nggak kepingin ya? Siapa juga pasti kepengen, Nak, mendapatkan award itu. Naik ke atas stage, menerima piala, terus mengucapkan terima kasih kepada si ini, si Anu, di sini, di sanu. Ngayal aja. Udah, tidur dah. Ayo tidur. Ya, tidur. Selamat malam. Malam. Sekarang kami ini akan mengumumkan pemenang pria kategori figuran papan atas. Ada 2 calon terkuat, Norman dan Yuditino. Menurut kamu siapa? Siapa ya? Menurut saya sih juga Norman. Soalnya dia itu orangnya juga setengah mati. Belum tentu. Kita lihat aja nanti siapa yang pemenangnya. Dan pemenang figuran papan atas terbaik adalah Yudi Tino. Thank you. Alhamdulillah, akhirnya saya mendapatkan penghargaan ini. Terima kasih kepada para sekali lagi. Terima kasih kepada para. Lu curang lu pasti ya? Lu pakai dukun tuh. Itu piala buat gue. Apaan lu? Gimana sih? Mana lu? Ngapain lu? Gue tanya penonton tuh. Yang menang siapa sebenarnya? Tuh kan gue. Piala gue. Piala gue. Bukan lu. Piala gue ya. Gimana kan ya? Lagi mah gue. Pakai dukun. Aduh, sakit. Aduh. Duh, apa-apaan sih? Piala gue mana piala? Piala? Kok bisa kalah? Piala apaan, Om? CCTV Award. Kok di rumah? Wah, mimpi dong berarti. Waduh, Nak. Tadi Papa udah hampir aja dapat penghargaan. Ternyata mimpi. Beneran, Pak? Terus gimana lagi, Pak? Semua penonton, Nak, udah suka sama Papa, milih Papa. Sinetron Papa juga dipilih. Tapi begitu diumumin, ya lawan Papa yang dapet. Udah, Pak. Piala itu nggak penting, Pak. Nih, yang penting tuh Papa udah terkenal. Dan filmnya udah banyak yang nonton orangnya. Iya sih. Om, Nadine pengen deh pakai anting. Anting? Iya, Pak. Ntar kalau Nadine nggak pakai anting, kayak cowok lagi. Dikira cowok gimana? Lihat aja mukanya cewek gitu. Rambutnya panjang lagi. Gimana bisa dibilang cowok? Ada-ada aja kamu. Tapi Om, Nadine kepengen pakai anting kayak temen-temennya Nadine. Coba sini Om lihat. Waduh. Lubang kuping kamu udah mampet tuh. Mesti ditindik lagi. Ditindik ya? Pakai jarum ya, Pak? Enggak. Sekarang ada alat yang canggih kayak model tembakan gitu. Nggak mau, pasti rasanya sakit. Enggak, sakitnya dikit. Udah tenang aja. Besok kamu anterin ya. Di mall ada kok. Udah sekarang tidur. Ayo tidur, Nak. Nadine, kamu nggak usah takut deh. Yuk tidur deh. Yuk. Om. Apa, Nak? Pasti rasanya sakit kalau ditindik kayak begitu. Enggak. Cuman sedikit. Udah deh, nggak usah dipikirin. Ya, sekarang tidur.
Am. Ya Allah, apalagi sih nak? Tapi berapa lama sih ditindiknya? Sebentar, cuma 1 detik. Di kanan 1 detik, di kiri 1 detik. Abis itu antingnya udah kepasang, ya? Udah nggak usah dipikirin, tidur. Am. Om ini ngantuk, nak. Kenapa sih? Nadine takut. Aduh, nggak usah takut. Besok kamu pegangan om yang keras ya. Terus sekarang tidur. Ayo tidur. Ya. Gitu. Maram, yang bener. Nanya-nanya lagi lo. Gua tindik juga kuping lo pakai linggis. Ngomong banget. Mama. Kok kamu bangun, sayang? Aku nggak bisa tidur, Ma. Papa belum pulang ya? Belum. Mungkin masih syuting. Masa syuting sampai 2 hari? Udah, nggak apa-apa. Bentar lagi juga pasti datang. Kamu bobo lagi ya, sayang? Aduh, Mas Norman ini kemana sih? Kok belum datang-datang juga? Papa? Astagfirullahaladzim. Papa mabuk ya? Ya ampun, Pak. Papa ini kenapa? Dari dulu kan Papa udah sembuh. Kenapa sekarang malah mabuk lagi, Pak? Cerewet banget sih lo. Suami pulang bukan disambut manis, malah diomelin. Istri pembawa sial. Gara-gara lo nih, gua nggak dapat CCTV what? Sayang, gue pulang ya. Hah? Kok pulang sih? Boba Cini dong ya. Papa? Papa apa-apaan sih? Lo tuh yang apa-apaan? Istri nggak berguna. Bos sial. Udah! Ya. Apa lo? Mau ngeliatin gue pacaran? Juga, Nadine? Mama kok nangis? Udahlah, Yuga. Mungkin memang nasib Mama kayak begini. Aku benci sama Papa. Aku benci Papa. Nadine benci. Apa-apa nih? Aku benci sama Papa. Papa jahat. Papa jahat. Juga! Kira-kira dong. Masa gue dilempar? Cuek banget lagi tidur. Toyol. Belangsak banget sih ini anak tidurnya. Jangan-jangan sambet lagi. Tadi yang ini nih yang cewek. Sekarang anak gue yang cowok. Punya dosa apa sih nih? Gue tidur sama dia berdua nih. Man! Coba kalau ada Aldo. Udah malam sih. Tapi biarin ah. Halo, Kayla, ada apa, Kayla? Kayla, kamu kenapa malam-malam gini telepon? Aku Kamu kontraksi, Kayla? Ya ampun, Kayla, perut kamu kontraksi. Perutnya ketubannya udah pecah. Udah bukan keberapa? Kenapa? Istri lu mau ngelahirin? Iya, serius lo, Al? Aduh, gimana dong nih? Gimana nih, Al? Pulang aja, apa? Kayla, kamu tenang ya.
kamu bangunin papa mama, Mas Norman, suruh bawa mobil ke rumah sakit cepetan sekarang ya. Iya tuh, buruan. Ntar lahir jalan lagi. Ah, siapa yang kontraksi sih? Siapa juga yang mau ngelahirin orang belum waktunya? Terus kamu kenapa nangis? Aku kangen sama kamu. Iya, aku juga kangen sama kamu. Jadi ngelahirin gak sih? Kirain. Tan, sorry ya Tan ya. Lu kalau mau tidur aja lagi, nggak apa-apa. Ya udah deh. Halo sayang. Oke lah. Besok aku pulang, flight yang paling pagi. Kamu sabar ya. Anak kita gimana kabarnya? Nggak apa-apa sih. Tapi aku pengen ayam bakar. Kok aneh sih Kayla? Udah 8 bulan tapi masih ngidam. Jangan-jangan kamu manja aja kali. Ini kan kemauan anak kamu, kok malah aku yang disalahin? Ya Kayla. Mendingan kamu tidur aja Kayla, nanti lupa deh. Lagian malam-malam gini siapa yang mau beli ayam bakar? Pasti kalau ada kamu, pasti kamu beliin kan? Tapi kalau nggak diturutin, ntar anaknya ileran. Aduh, gimana dong Kayla? Kayla, kamu sabar ya sayang ya, tunggu aku pulang aja. Nanti kalau aku udah pulang, ngidamnya diterusin ya. Ya ampun Al, masa ngidam aja tuh bikin continue kayak gitu sih? Aku nggak mau, pokoknya maunya sekarang, nggak mau tahu. Terus gimana caranya Kayla? Aduh, Kayla, kamu jangan nangis dong. Udah diam ya. Aku pikirin caranya sekarang ya sayang ya. Kamu tutup dulu teleponnya. Aduh, gimana ya? Papa, Mama, Mas Norman. Halo, siapa nih? Halo, assalamualaikum Mas Norman. Lu Dok. Lu ngapain nelfon gue? Lu di kamar sebelah. Kayak di hotel aja main telepon-teleponan. Lu di Singapura deh. Sorry Dok, gue ngelindur. Kenapa sih? Mas Norman, saya minta maaf sebelumnya. Saya boleh nggak ngerepotin Mas Norman? Ngerepotin apaan Dok? Kayla ya? Waduh, gue sih mau aja suruh nemenin dia tidur. Tapi masa lu... Mas! Sorry Dok, nyawa gue belum ngumpul. Masih ngelindur. Kenapa sih? Itu Mas, Kayla ngidam ayam bakar di belokan depan rumah. Jam segini kan masih buka. Bisa nggak tolong dibeliin dulu? Hah? Gue disuruh beli ayam bakar? Lu udah gila apa? Udah ke tengah malam Dok. Ya ampun Mas, kali ini aja. Kasihan Kayla, dia ngidam ayam bakar. Tadi nih anak dua gerecokin gue. Sekarang ada lagi orang hamil. Ya ampun Mas, tolong dong. Nanti saya oleh-olehin sepatu Mas. Lu kan di Singapura ya? Udah, jangan sepatu dong. Apum, kacamata, dompet, ya. Mas, harga ayam bakar seporsi berapa sih? Balesannya banyak amat. Iya, gue beliin. Lu juga hitung-hitungan sama gue. Aduh, kenapa sih? Banyak dosa kayaknya gue. Di dunia aja udah diazab, gimana di akhirat nih gue nih. Ya Allah, ampunilah dosaku. Aku sudah membuat bule seperti ini. Tolonglah bule ya Allah. Mudah-mudahan bule cepat siuman dan sehat kembali. Dan nanti kalau bule udah sehat, mudah-mudahan gak ada lagi kemarahan di hatinya. Mudah-mudahan dia mulai bisa menerima kenyataan ini. Bisa memaafkan Farel dan keluarganya.
Amin ya rabbal alamin. Habis sholat, Fit. Iya, Rel. Rasanya lebih lega. Semua ini aku pasrahkan sama Allah. Yaudah, kamu sekarang istirahat di sofa ya, biar aku yang jagain bule. Gak usah, kamu kan capek. Kamu istirahat aja ya, biar aku yang jagain bule. Udah, kamu jangan ngeyel. Udah istirahat Gi. Ntar kalau kamu sakit, aku juga yang repot. Udah bule sakit, kamu juga sakit lagi. Ya Allah, kenapa aku harus jahat ini? Membohongi orang tua di sebelahku ini dengan bersandiwara sekian lama. Maafkan aku ya Allah. Aku sama sekali gak bermaksud membuat dia sakit. Sembuhkan ia ya Allah. Amin. Bu, maafin saya ya Bu. Saya selalu menganggap ibu seperti ibu saya sendiri, Bu. Jujur aja, Bu. Saya nggak pernah tega bohongin ibu. Tapi saya nggak tahu harus cara gimana lagi, Bu. Maafin saya ya, Bu. Maafin saya. Saya nggak tahu akibatnya akan seperti ini, Bu. Makasih ya, Rel. Kamu udah mau ngedoain bule aku. Kamu belum tidur, Fit. Maafin aku ya, Fit. Ini emang karena ketololan aku. Maafin aku ya. Kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Rel, aku tuh gak pernah nyalain kamu. Aku tetap ngargain kok usaha kamu selama ini. Ya memang semua ini harus kita jalanin kayak gini. Kamu jangan nyesel ya. Rel, kalau setelah ini boleh gak mau merestui hubungan kita gimana? Itu urusan nanti, Fit. Pokoknya kita harus tunggu sampai bule siuman. Tapi yang jelas, kita harus tetap bersatu, Fit. Jadi selama ini kamu rupanya udah tahu ya soal itu? Iya, Bah. Makanya aku berusaha keras untuk menolak perjodohan dengan Fatan. Karena aku tahu mereka saling mencintai. Ya, mereka memang luar biasa. Tapi kalau suatu saat
Bu Rini tidak bisa memaafkan Farel. Kita harus bantu, Mi. Insya Allah, Bah. Umi sih mau aja untuk membantu menyatukan mereka. Fatan sama Fitri kan anak yang baik. Lagian, mereka itu cocok untuk berjodoh. Kenapa, Bah? Ya. Kenapa selama ini kita bisa nggak sadar ya? Dan kita nggak peka kalau ada yang tinggal di rumah kita itu melakukan penyamaran seperti ini. Itu karena kita nggak pernah suuzon, Bah. Iya kan? Ya. Jadi waktu papi pulang semalam, bulenya Fitri itu belum siuman juga. Iya, Mi. Tapi kata Farel, dia akan hubungi kita kalau bulenya siuman. Mami jadi ngeri ya, Pi ya. Kalau bulenya Fitri siuman, apa yang terjadi ya, Pi? Jangan-jangan bulenya malah nekat bawa Fitri lagi ke Wonogiri. Kasihan sama Farel kan, Pi? Berarti usahanya selama ini sia-sia dong. Nggak ada usaha yang sia-sia. Apalagi niat Farel sama Fitri selalu tulus kan? Menurut kamu gimana, Mai? Hah? Iya, Pi? Oh iya. Iya. Apanya yang iya? Maksudnya Papi kan, ya mungkin aja bulenya Fitri itu tipe orang yang gampang curigaan walaupun nggak ada sebabnya gitu kan ya? Mana ada orang curiga tanpa sebab? Mana mungkin ada asap kalau nggak ada api? Ini gimana sih? Kok pakai pepatah segala? Nggak nyambung lagi. Mai mau kemana? Mau ke dapur, Pi. Mau ambil buah. Daripada gini terus, mendingan dikerjain sekalian. Mana lagi namanya Bram? Mas Bram. Edit. Alvin. Rasifka. Wina. Siapa lagi? Nakal juga nih si Bram. Tapi mungkin dia balas dendam kali. Oke. Sekarang Maya. Ini dia. Wina. Atas nama cinta. Tumben, Man. Kamu bangunnya siangan. Gimana nggak kesiangan? Malam-malam suruh nyari ayam bakar. Ya maaf Mas. Tapi aku yakin kok nanti kalau misalnya anak ini udah lahir, pasti dia bangga banget punya om kayak Mas Norman. Iya dong, Kay. Dia pasti bangga punya om kayak gini. Mah, Pa. Ayo. Juga. Mana sih kamu? Papa nih, ngatuknya kenceng banget. Kamunya aja bengong. Nyalain gue lagi. Mah, Pa, berangkat dulu lah. Telat lagi ntar.
Om, nanti siang jadi nggak nganterin aku tindik telinga? Iya, ntar ya, jam makan siang. Kamu anterin deh. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Pi? Apa? Bulenya Fitri masuk rumah sakit. Gimana, Tan? Oh, kamu udah nyampe di bandara. Terus sekarang mau kemana? Mau langsung pulang ke rumah apa mau ke kantor dulu? Ke kantor sama Aldo? Yaudah aku tunggu ya. Iya, aku juga kangen banget kok sama kamu. Yaudah, sampai ketemu ya. Dah. Tristan tuh cowok yang baik. Selama ini sih dia setia. Walaupun kelakuannya kadang-kadang suka selengean, tapi dia serius kok sama aku. Jadi mana mungkin Nessa bisa ngerebut dia dari aku. Aku harus pertahanin Tristan. Aku nggak mau kejadian Farel keulang lagi. Aku nggak mau kehilangan Tristan. Makan siang sekalian beliin sesuatu buat Tristan. Dok, gimana kondisi ibu kami, Dok? Sabar ya. Kami akan berusaha melakukan yang terbaik. Mudah-mudahan pagi ini beliau akan cepat siuman. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Kami permisi dulu. Rel, aku nggak mau sampai bule aku kenapa-napa. Karena orang tua aku cuma dia. Tenang ya, Fit. Kamu harus tenang. Aku yakin boleh akan sembuh, Fit.